Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah. Kali ini mulai dari ayat yang ke-235. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Tidak ada dosa bagi kalian dalam penawaran yang kalian ajukan berupa lamaran terhadap wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, atau wanita-wanita yang telah ditalak dengan talak bain, talak 3, yang masih menjalani masa iddahnya. Atau tidak ada dosa pula bagi kalian dalam niatan yang kalian simpan di hati-hati kalian untuk melamar mereka. Alimallah annakum satadhkurunahunna. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kalian akan selalu mengingat mereka, wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena telah dicerai oleh suaminya. Walakin la tuwa'iduhunna sirran. Akan tetapi jangan sekali-kali kalian menyampaikan janji-janji rahasia kepada mereka. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Dibolehkan bagi kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan sekali-kali kalian bertekad melakukan akad pertikahan dengan mereka sampai mereka selesai terlebih dahulu dari masa iddahnya. Wa'alamu, dan ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhdharuhu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada dalam diri kalian. Oleh karena itu waspadalah. Wa'alamu, dan ketahuilah annallaha ghafurur halim. Annallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha lembut. Tafsiran dari ayat ini
Qala wala ithma 'alaikum ayyuhar rijal fima tulammihuna bihi min talabiz zawaj bin nisa'i al-mutawaffa anhunna azwajuhunna awil mutallaqati talaqan ba'inan fi asna'i iddatihinna. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian wahai kaum laki-laki dalam penawaran berupa sindiran untuk menikahi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita-wanita yang telah ditalak bain, talak 3, fi asna'i iddatihinna, di saat mereka masih menjalani masa iddah. Ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kemudian kita memiliki keinginan untuk menikahinya, maka tidak apa-apa kita tampakkan hal tersebut dengan sindiran. Tapi tentu saja menggunakan kata-kata yang baik. Ya. Wala dzamba 'alaikum aidan fima admartumuhu fi anfusikum min niyatiz zawaj bihinna ba'da intihai iddatihinna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian dalam niatan-niatan yang terdapat di hati kalian untuk menikahi mereka setelah mereka selesai dari masa iddahnya. Kalau kita merasa risih, malu, jaim, maka simpan saja niat itu dalam hati. Kalamun tos beres iddahna, insyaallah saya akan maju. Untuk apa? Melamarnya. Kalau tidak merasa risih, mau pakai sindiran-sindiran, tidak apa-apa. Misalnya mengucapkan kata-kata sebenarnya dia walaupun janda tapi masih seger, masih pantas untuk punya suami lagi. Boleh. Ya, tidak jadi masalah, itu tidak dosa kata Allah. Nah, alimallahu annakum satadkuruna nisa al-mu'taddat. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kalian akan selalu ingat terhadap wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah. Ingat tarika janda mah. Selalu fokus, ya. Selalu fokus ingat, oh ya, fulanah ditinggal mati oleh suaminya. Beres belum dari masa iddahnya? Enggak apa-apa, bertanya-tanya. Jika memang kita ada niatan untuk menikahinya, bukan merupakan hal yang aib di dalam Islam. Ya. Oh ya, tahu si fulanah dicerai oleh suaminya dan sudah talak 3 misalnya. Kemudian ada keinginan dalam hati kita untuk melanjutkan perjuangan suaminya, menikahinya kembali. Simpan dalam hati, itu tidak jadi masalah. Enggak dosa kata Allah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kalian akan selalu mengingat wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah. Siapa lagi wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah kalau bukan janda namanya? Ya kan? Yang ditinggal mati namanya apa? Janda. Wanita yang dicerai talak 3 namanya apa? Janda. Ya. Tidak terlalu salah kalaupun ada kata-kata yang mungkin berbau tabu, kayak janda lebih menggoda. Perawan memang menawan, tapi janda lebih menggoda. Mungkin tabu, tapi kalau kita berpikir positif, ya, Allah sudah menyebutkan bahwa memang kita itu akan selalu mengingat wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah. Kan tidak salah juga. Kecuali kalau kata-kata itu hanya digunakan untuk mainan saja. Ya, ini yang bermasalah. Nah, walan tasbiru 'ala sukuti anhuna. Bahkan Allah pun menjelaskan di ayat tadi bahwa kalian tidak akan sabar untuk diam dari mereka. Jadi mau bisa diam. Mulut ini akan selalu terucap pulanah ditinggal mati, pulanah dicerai, pulanah. Nih. Ya. Li dha'fikum. Kenapa? Karena lemah kalian itu. Ya. Kita semua ini lemah, jangan sok kuat. Kita ini semua lemah, dan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya naluri, keinginan, hasrat kepada siapa? Wanita.
Ya. Jadi jangan berkata tidak lah. Kalau memang ada keinginan untuk menikahinya, katakan saja ya. Bismillah, insya Allah. Nah. Lidzalika abahalakum an tazkuruhunna talmihan au idmaran fin nafsi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada kalian untuk menyebut-nyebut mereka dalam rangka melamarnya, baik berupa sindiran-sindiran au idmaran fin nafsi, atau niat yang kalian simpan di dalam hati. Wahdharu an tuwa'iduhunna 'alan nikahi sirran. Namun hati-hati, waspada, jangan sekali-kali kalian menjanjikan mereka dengan sesuatu yang sifatnya rahasia. Menikahinya secara rahasia tanpa wali. Ya. Membawanya kabur, menggodanya untuk melakukan tindakan-tindakan apa? Keji, bizina, seperti zina, wal ittifaq ala zawaj fi asna'il iddah, atau bersepakat untuk melangsungkan pernikahan pada saat mereka masih menjalani masa iddah, karena haram hukumnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddahnya. Jadi enggak boleh membisikkan kata-kata mengajak mereka untuk melakukan fahisyah, perbuatan keji seperti zina, atau mengajak mereka untuk melangsungkan pernikahan padahal mereka masih menjalani masa iddah. Karek saminggu suaminya maot, ieu geus carenceng ngalamar, hayu nikah. Enggak boleh. Sabar. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka menjalani masa iddah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau di saat suaminya meninggal, ia dalam keadaan hamil. Enggak berlaku lagi 4 bulan 10 hari. Lalu sampai kapan? Sampai janin yang dikandungnya lahir. Kalau sudah lahir, tafadhol, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Lakukan ibadah. Ya, menikahinya. Nah, illa an taqulu qawlan yufham minhu anna mithlaha yarghabu fiha al-azwaj. Kecuali kalian mengutarakan kata-kata yang dari situ dipahami bahwa memang menunjukkan keinginan untuk apa? Menikahinya. Baik. Wala ta'zimu ala aqdin nikah fi zamanil iddah hatta tanqadi muddatuha atau muddataha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di ayat tadi bahwa jangan sampai kalian melakukan azam atau memiliki tekad untuk melangsungkan akad pertikahan dengan mereka di masa mereka menjalani masa iddah. Hatta tanqadi muddataha, sampai benar-benar selesai dari masa iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuhu. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam diri kalian. Fakhafuhu, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan selalu ingat, annallaha ghafurun liman taba min dzunubihi. Allah itu Maha pengampun, akan senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat dari dosanya. Diingatkan oleh Allah. Nah, siapa sih yang bebas dari dosa? Jadi kita harus selalu ingat bahwa Allah itu Ghafurun, sehingga sekecil apapun dosa kesalahan yang kita lakukan, segeralah mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halimun ala ibadihi la ya'jal alaihim bil uqubah. Allah juga Maha lembut, ya, ala ibadihi, dalam muamalahnya terhadap hamba-hambanya, la ya'jal alaihim bil uqubah, di mana Allah tidak segera menimpakan hukuman kepada hamba-hambanya. Allah memberi kesempatan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-236. Qala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw taqridu lahunna fariidatan. Tidak ada dosa bagi kalian
jika kalian mentalak atau menceraikan istri-istri kalian untuk tidak memberikan mahar kalian kepada mereka, malam tamassuhunna, selama kalian belum menyentuh mereka, belum berhubungan, atau taqridu lahunna fariidhah, atau tafridu lahunna fariidhah, selama kalian belum menentukan mahar apapun yang akan diberikan kepada mereka. Nah, kita melangsungkan akad, kemudian setelah akad ketemu, belum kita serahkan mahar ini, cuman kita merasa ternyata tidak seperti kenyataan yang diharapkan sebelumnya, gak cocok saya misalnya, kemudian kita ceraikan, maka tidak ada dosa bagi kita untuk tidak menyerahkan mahar ini kepadanya. Apalagi kita belum menentukan akan memberikan, atau belum menentukan bentuk maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Namun matti'uhunna, beri mereka suatu pemberian yang layak bagi yang mampu, yang kaya sesuai dengan kemampuannya pemberiannya itu. Wa 'alal muqtir, bagi yang miskin juga sesuai dengan kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, berupa barang dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu menjadi satu hak atas al muhsinin, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala la ithma 'alaikum ayyuhal azwaj in talaqtumun nisaa ba'dal 'aqdi 'alaihinna wa qabla an tujami'uhunna aw tuhaddidu mahran lahunna. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi kalian wahai para suami untuk tidak memberikan mahar kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian ba'dal 'aqdi 'alaihinna, setelah akad dengan mereka dan sebelum kalian menggaulinya atau sebelum kalian menentukan maharnya. Wa matti'uhunna bi syai'in yantafi'na bihi jabran lahunna. Namun beri mereka sesuatu, satu pemberian yang mereka dapat manfaatkan sebagai ganti daripada mahar itu. Wa daf'an li wahsyatit talaq, dan sebagai bentuk upaya agar tidak kaget dengan adanya perceraian tersebut. Wa izalatil lil ahqad, wa izalatan lil ahqad, dan dalam rangka menghilangkan kedengkian. Wa hadhil mut'atu tajibu bihasbi halir rajul al-mutallik. Pemberian ini disesuaikan dengan keadaan laki-laki atau suami yang menceraikannya. Alal ghani qadra sa'ati rizqihi, bagi suami atau laki-laki yang kaya disesuaikan dengan kemampuannya. Wa alal muqtir qadra ma yamlikuhu, dan bagi yang miskin juga sesuai dengan apa yang dimilikinya. Mata'an alal wajhil ma'rufi syar'an, diserahkan sesuatu dalam bentuk yang ma'ruf secara syariat. Wa huwa haqqun thabitun 'alal ladzina yuhsinuna ilal mutallaqat wa ila anfusihim bi ta'atillah. Dan itu merupakan hak yang ditetapkan 'alal ladzina yuhsinuna ilal mutallaqat, kepada orang-orang yang selalu menampakkan kebaikan terhadap wanita-wanita yang dicerai, wa ila anfusihim, dan terhadap diri-diri mereka, bi ta'atillah, dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ayat yang ke-227, 226, 237. Nah,
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jika kalian menceraikan mereka istri-istri kalian sebelum kalian menyentuhnya dan kalian sudah menentukan mahar yang akan diberikan kepada mereka, fanisfa ma faradtum, maka hendaknya kalian memberikan setengah dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Illa an yafuna, kecuali istri-istri kalian memberi maaf, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau ya, orang yang punya kuasa dalam pencatatan akad nikah memberi maaf. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Memberi maaf adalah satu bentuk yang lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Wala tansaw al-fadla bainakum, dan jangan sekali-kali kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Di dua ayat ini 237 dan 236 ada keterangan bahwa boleh bagi kita pertama menahan mahar, tidak kita berikan kepada istri kita yang kita cerai sebelum kita menggaulinya dan sebelum kita menentukan maharnya. Satu. Kemudian yang kedua, ya, boleh bagi kita untuk boleh bagi kita untuk menyerahkan setengah dari mahar yang sudah kita tentukan kepada istri kita yang kita cerai sebelum kita menggaulinya. Jadi kalau maharnya sudah ditentukan, maka mahar tersebut diserahkan setengahnya. Adapun kalau belum ditentukan, maka tidak ada dosa bagi kita tidak menyerahkan mahar tersebut kepada istri yang kita cerai. Dengan catatan belum sama sekali menyentuhnya, ya. Tidak menggaulinya. Baru selesai akad, ketemu langsung cerai. Cocok, iya mah, langsung cerai. Ya, tidak jadi masalah. Bila memang ada hal yang kita merasa keberatan untuk melanjutkan pernikahan ini. Nah, namun ada hal yang ketiga, yaitu kita tetap memberinya sesuatu di luar dari mahar. Kita tetap memberinya sesuatu sebagai bentuk kebaikan yang kita lakukan dan dalam rangka menghilangkan kedengkian. Nah, tafsirannya, qala wa in talaqtumun nisa ba'dal aqdi 'alaihinna wa lam tujami'uhunna walakinnakum alzamtum anfusakum bimahrin muhaddadin lahunna fayajibu 'alaikum an tu'tuhunna nisfal mahril muttafaq 'alaih. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian setelah akad, namun kalian belum menggaulinya dan kalian sudah menetapkan kepada kalian satu mahar, ya, untuknya, maka wajib bagi kalian untuk memberikan setengah mahar tersebut kepadanya yang sudah disepakati. Illa antusamihal mutallaqat, kecuali kalau istri-istri kalian yang telah dicerai itu, ya, memberi maaf. Tidak jadi masalah, saya rela, ya, dicerai. Fayatrukna nisfal mahril mustahaq lahunna. Kemudian mereka pun mengabaikan setengah mahar yang sebenarnya menjadi haknya. Au yasmah az-zawj bi an yatruka lil mutallaqatil mahri kullihi, atau malah suaminya yang baik hati memberikan semua maharnya, ya. Wa tusamihukum ayyuhar rijal wan nisa aqrab ila khasyatillah wa ta'atihi. Dan kelapangan dada
dari kalian dalam bentuk memaafkan, wahai laki-laki dan wanita, itu lebih mendekatkan diri kepada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya. Wala tansau ayyuha annas al-fadla wal ihsan bainakum. Dan jangan sekali-kali kalian melupakan keutamaan dan kebaikan antara kalian. Wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin 'alaikum wat tasamuh fil huquq, yaitu memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib bagi kalian untuk memberikannya, wat tasamuh fil huquq, dan memberi kelapangan kemudahan dalam hak-hak. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Yuraggibukum fil ma'ruf. Allah selalu mendorong kalian untuk melakukan hal yang ma'ruf, wa yahussukum 'alal fadli, dan memotivasi kalian untuk mendapatkan hal yang terbaik. Jadi ada tambahan faidah dalam tafsirannya ini, bahwa kalau kita merelakan mahar tersebut untuk diberikan kepada istri-istri kita yang sudah kita cerai, maka itu tidak apa-apa. Ya. Meskipun kita belum menyentuhnya, kita belum menentukan mahar, atau sudah menentukan mahar, tapi kita merelakan, sudahlah, kamu saya cerai, tapi ini mahar saya serahkan untuk kamu. Ini tidak apa-apa. Bahkan itu hal yang baik. Ini aqrab littaqwa, lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Bukti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, istri-istri kita yang kita cerai malah merelakan. Ya sudah, enggak apa-apa. Ambil saja semua maharnya. Ya. Enggak masalah. Dan itu juga sebagai bentuk khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tansau al-fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian melupakan keutamaan antar kalian. Artinya hendaknya kalian saling mempermudah dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak. Tidak masalah kita membiarkan hak kita, meskipun kita punya hak untuk mengambilnya, tapi kita tidak mengambilnya, enggak masalah. Atau kalaupun kita mau mengambilnya juga tidak jadi masalah. Intinya dalam segala hal yang berhubungan dengan hak, kita dianjurkan untuk lapang dada dan mempermudah, tidak mempersulit. Nah, selanjutnya ayat yang ke-238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh waktu salat, was salatil wusta, dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan penuh ketundukan dan rasa khusyuk kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, hafizu ayyuhal muslimun 'alas salawatil khamsil mafruḍah bil mudawamati 'ala adaiha fi awqatiha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menghimbau seluruh kaum muslimin, hafidhu ayyuhal muslimun, jagalah oleh kalian wahai kaum muslimin salat 5 waktu yang diwajibkan. Dengan cara apa menjaganya? Bil mudawamati ala adaiha, dengan cara kontinu menegakkannya. Fi auqatiha, pada waktu-waktunya, dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kewajibannya. Ini bentuk penjagaan terhadap salat, khususnya salat 5 waktu. Menegakkannya tepat pada waktu-waktunya dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya. Wa hafidhu 'ala salatil mutawassitati bainaha wa hiya salatul 'asri. Wa qumu fi salatikum muti'ina lillah khashi'ina dalilin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghimbau kaum muslimin di ayat ini agar hafidhu 'alas salatil mutawassitati. Hendaknya kalian wahai kaum muslimin menjaga salat yang pertengahan. Ya. Wa hiya salatul asri, yaitu salat asar. Jadi salat wusta yang disebutkan di ayat itu yang dimaksud adalah salat asar, dan ini menurut jumhurul mufassirin. Mayoritas para ahli tafsir menyatakan bahwa salat wusta adalah salat al-asr. Nah, disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala salat asar, sementara waktu-waktu salat lainnya disebutkan secara ijmal, secara global. Ini menunjukkan bahwa salat asar memang memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW memberikan ancaman secara khusus, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat asar maka terputuslah amalannya. Disebutkan secara khusus salat apa? Asar. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Salat asar ini adalah salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasul SAW ketika arah kiblat dirubah. Pada awalnya ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah menjadi ke Ka'bah. Dan salat yang pertama kali ditegakkan pada saat menghadap Ka'bah yang pertama kali adalah salat asar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus, hafidhu 'alas salawat wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya. Kemudian disebutkan secara khusus salat wusta, salat asar, wassalatil wusta, dan salat wusta, salat asar. Nah, wa hiya salatul asri wa qumu fi salatikum muti'ina lillah khashi'ina dalilin. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan wa qumu lillahi qanitin. Artinya qumu fi salatikum, berdirilah ketika kalian menegakkan salat, muti'ina lillah, dalam keadaan menampakkan ketaatan kepada Allah, khashiin, khusyuk, dalilin, dan ketundukan yang sempurna kepadanya. Selanjutnya ayat yang ke-239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum, jika kalian dalam keadaan ketakutan, maka tegakkanlah salat farijalan aw rukbana, baik dengan cara berjalan kaki atau di atas kendaraan. Fa idza amintum, namun jika kalian sudah ada dalam kondisi aman, fazkurullah, maka ingatlah Allah, kama 'allamakum, sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, qala fa in khiftum min aduwikum, jika kalian dalam keadaan takut, maksudnya takut dari musuh kalian. Maka kata Allah di ayat ini, fasallu salatal khauf, maka tegakkanlah salat khauf, salat dalam situasi apa? Perang, ya, salat dalam situasi perang. Karena dalam situasi apapun salat tidak boleh ditinggalkan, ya. Dalam situasi perang enggak boleh meninggalkan salat. Jangan sampai kagok dengan alasan sedang menyerang musuh, salat ditunda. Enggak benar seperti itu. Ya, dalam keadaan sakit seberat apapun sakitnya, sekalipun sudah tidak bisa bergerak, ya, hanya mata saja yang berkedip, maka tetap salat harus ditegakkan dalam kondisi itu.
Jika hanya mampu mengedipkan mata dan tidak mampu menggerakkan anggota badan yang lain, maka sholat dengan cara mengedipkan mata. Kecuali kalau dalam kondisi yang memang sudah tidak sadar alias koma. Kalau sudah koma mana bisa. Ya, satung-tung masih kena sadar, maka tetap orang yang sakit disuruh untuk menegakkan apa? Sholat. Sekalipun yang sedang kadang sadar kadang tidak. Ketika dia sadar, segera kita ingatkan untuk menegakkan sholat. Jika pas bertepatan dengan waktu apa? Sholat. Di saat perang, sholat tetap ditegakkan. Dan sholat itu disebut dengan sholatul khauf. Maka kata Allah di ayat ini, jika kalian dalam keadaan takut min aduwin lakum, dari musuh kalian, khawatir mereka menyerang tiba-tiba, fasollu sholatal khauf, maka tetap tegakkan sholat, yaitu sholat khauf. Masyina aw rakibin, dalam keadaan berjalan atau di atas apa? Kendaraan, bergantian. Sebagian kelompok sholat, sebagian kelompok yang lainnya berjaga-jaga. Ya, sebagaimana disebutkan tata caranya dalam sunnah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima aw ila ghairi jihatil qiblah. Ala ayyi hayatin, dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun, tastati'unaha, yang kalian mampu, tetap kalian harus salat sambil mundur, sambil berlari, ya, enggak masalah. Walau bil ima, sekalipun hanya dengan isyarat, boleh. Au ila ghairi jihatil qiblah, bahkan sekalipun dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan pentingnya apa? Salat. Dalam kondisi perang saja, salat mesti ditegakkan. Dan itu dilakukan secara berjamaah. Ini juga menunjukkan bahwa salat jamaah itu hukumnya sangat wajib, kuat. Dalam kondisi khauf saja, salat berjamaah. Ya. Apalagi dalam kondisi apa? Aman, tenang, tentram, nyaman, eksekutif. Ya. Gak ada sesuatu yang menakutkan. Lebih-lebih. Jadi ini juga sebagai dalil wajibnya salat berjamaah. Nah, sekarang makan orang dengar adzan malah tidur. Tapi yang tidur dengar gempa bangun. Aing ngadenge gempa mesin kerkerek oge. Langsung ngerejat. Ya, kenapa? Siun. Tapi banyak orang mendengar adzan kalahkah tidur. Ini repot. Padahal salat sesuatu yang sangat dijaga ketat oleh Nabi SAW. Termasuk hal yang diwasiatkan di akhir hayatnya. As-salatu. Jaga salat. Jaga salat. Nah. Qala fa idza zala khaufukum fasallu salatal amni. Kemudian kata Allah di ayat itu, kalau sudah hilang rasa khawatir kalian, musuh sudah jauh, fasallu salatal amni, maka tegakkan salat sebagaimana dalam situasi yang aman. Ya. Wazkurullah fiha, dan ingat Allah di dalamnya. Wala tanqusuha an hayatiha al-asliyah, jangan kalian kurangi, ya, an hayatiha al-asliyah, dari tata cara yang aslinya. Artinya tegakkan sebagaimana biasanya. Ya. Washkuru lahu ala ma 'allamakum min umuril ibadati wal ahkam ma lam takunu ala ilmin bihi. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian dari perkara-perkara ibadah, perkara-perkara hukum, malam takunu ala ilmin bihi, yang sebelumnya kalian dalam keadaan tidak mengetahuinya. Banyak hukum, banyak persoalan-persoalan ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dalam kitabnya. Maka ini hal yang butuh dan patut untuk kita syukuri. Nah,
Berikutnya ayat yang ke-240. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhrajin fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'rufin wallahu azizun hakim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kalian, wa yadaruna azwajan, lalu meninggalkan istri-istri yang meninggal di antara kalian, kemudian meninggalkan istri-istri, maka hendaknya menyampaikan wasiat kepada istri-istrinya, mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, agar istri-istrinya itu tinggal di rumahnya selama 1 tahun. Ghairu ikhrajin, jangan sampai merasa keberatan bagi ahli warisnya. Ya. Dan itu menjadi hak istri. Kalau kita meninggal, kita punya istri, maka istri punya hak untuk tinggal di rumah kita selama 1 tahun. Ya. Fa in kharajna, namun jika istri-istri atau mereka itu keluar dari rumah, fala junaha 'alaikum ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, maka tidak ada dosa bagi kalian dalam kebaikan yang kalian kerjakan. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi inti dari ayat yang ke-240 ini adalah istri punya hak untuk tinggal di rumah suaminya yang sudah meninggal dunia selama 1 tahun. Dan bagi ahli waris jangan merasa keberatan untuk itu. Tapi kalau kemudian si istri itu pulang ke rumah orang tuanya juga tidak mengapa, dan itu tidak jadi dosa. Ya. Nah, bagi suaminya yang sudah meninggal dunia. Tapi tafsiran dari ayat ini, qala fa in wal azwaj alladzina yamutuna wa yatrukuna jauzat ba'dahum falyusu wasiyatan lahunna. Suami-suami yang meninggal dunia yang meninggalkan istri falyusu wasiyatan lahunna, hendaknya mereka menyampaikan wasiat kepada mereka sebelum meninggalnya. Yaitu apa? An yumatta'na sanatan tamatan min yaumil wafat, agar mereka istri-istri tersebut tinggal di rumahnya selama 1 tahun penuh sejak hari meninggalnya. Bisukna fi manziliz zauj min ghairi ikhrajil warasah lahunna muddatas sanah, dalam artian tinggal di rumah suami ya, selama 1 tahun, dan ahli waris tidak boleh merasa keberatan akan hal tersebut. Jabran li khatiriz zaujah, sebagai bentuk penguat bagi kesedihan si istri, wa barran bil mutawaffa, dan sebagai bentuk kebaikan bagi yang sudah meninggal dunia. Fa in kharajat az-zaujat bi ikhtiyarihinna qabla inqidha'is sanah, namun jika istri-istri itu keluar dari rumah, pulang misalnya ke rumah orang tuanya sebelum selesai masa 1 tahun, fala isma alaikum ayyuhal warasah, maka tidak ada dosa bagi kalian wahai ahli waris dalam hal tersebut. Wala haraj 'ala zaujat fima fa'alna fi anfusihinna min umurin mubah, dan tidak ada dosa juga bagi istri-istri dalam hal yang mereka lakukan, karena itu termasuk perkara yang mubah. Jika si istri masih tetap ya tinggal di rumah suaminya yang sudah meninggal dunia, tidak jadi masalah, dan waktunya selama 1 tahun. Jika setelah suaminya meninggal ia punya keinginan untuk pulang ke rumah orang tuanya, juga tidak jadi dosa. Nah, wallahu azizun fi mulkihi, Allah maha mulia dalam kekuasaannya, hakimun fi amrihi wa nahyihi, bijaksana dalam segenap perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wa hadhil ayah mansukhah biqaulihi ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Namun kata para ahli tafsir, ayat ini sudah mansukh secara hukumnya.
Artinya sudah tidak berlaku secara hukum. Ya. Dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya walladzina yutawaffawna minkum, yang meninggal dunia di antara kalian wahai para suami kemudian meninggalkan istri-istri, maka si istri-istri itu menunggu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, dan itu boleh dilakukan di rumah suaminya yang sudah meninggal atau di rumah orang tuanya. Ya. Jadi tidak harus seorang istri tinggal selama 1 tahun di rumah suaminya yang sudah meninggal dunia, karena secara hukum sudah dihapus ayat ini. Ya. Naskhul hukmi wa baqaul lafzi istilahnya. Hukumnya sudah dinasakh tetapi lafad atau teks kalam Allahnya masih tetap ada. Ini sebagai bentuk mau'izah, nasihat, wejangan bagi kita semuanya. Nah, dan kalam Allah, Allah yang berkuasa terhadapnya. Ya, bukan sesuatu yang ganjil bagi kita ketika Allah menetapkan satu hukum tapi kemudian dihapus dengan yang lainnya. Karena semua itu pada dasarnya dalam rangka meringankan kita. Ya. Kita saja yang bikin peraturan itu kan tidak mutlak, ya enggak? Kita bikin peraturan hari ini, peraturannya tidak boleh begini, tapi esok hari kita ganti. Karena melihat keadaan orang-orang. Kita punya hak untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memiliki hak atas kalamnya. Ya. Ada kalam Allah yang dihapus secara lafadznya, ada kalam Allah yang dihapus secara hukumnya, dan itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Nah, ayat-ayat yang sudah dihapus secara teks, secara lafaz, misalnya ayat tentang rajam. Dulu ada dalam Al-Qur'an, ya. Ada teksnya tapi kemudian dihapus teksnya, namun hukumnya tetap berlaku. Itu namanya naskhul lafzi wa baqaul hukmi. Teksnya dihapus tetapi hukumnya tetap ada. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.